Nambah lagi. Ya, jadi sorry tadi ada yang mengganggu. Jadi yang mau kita, bagaimana kita melihat pasar farmasi alat kesehatan IVD karena sebagian kita memang bekerja di farmasi, sebagian lagi di Alkes, ada beberapa di IVD. Jadi saya mau berbagi nih informasi yang dilakukan oleh eh, pasar kesehatan dalam hal ini adalah negara atau pemerintah mau ngapain aja sih itu beberapa sudah disampaikan oleh Menkes kita ya. Jadi artinya dalam melihat market kita yang bekerja di perusahaan farmasi, di perusahaan laboratorium atau perusahaan IVD atau Alkes itu mau pesimis atau optimis. Ini kan udah jadi pertanyaan karena gini, saya kalau ke area sering ditanya sama teman-teman tuh, Pak, gimana prospeknya eh, pasar farmasi? Ada beberapa, karena beberapa melihat ya, ada perusahaan yang jumlah tim salesnya dikurangi. Yang kelihatan itu, padahal yang salesnya ditambah juga banyak gitu sebetulnya. Jadi situasi semacam ini selalu terjadi setiap 10 tahun. Sebabnya bisa macam-macam. Yang 10 tahun 90-an itu sebabnya karena Krismon. Kalau yang 10 tahun antara 2000 itu pasarnya bergeser gitu dari PMA ke PMDN. Nah, sekarang ini kan di satu sisi pasarnya berubah menjadi generik begitu, tapi di sisi lain pemerintah kan bayarin semua fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Jadi kuenya tambah gede loh, karena itu fasilitas gratis itu. Nah, mari kita lihat bahwa sebetulnya pemerintah itu sudah mencanangkan 6 pilar ya, 6 pilar dalam memajukan layanan kesehatan. Ini yang pertama nih. Pilar yang pertama itu transformasi layanan primer. Artinya teman-teman yang punya produk untuk dokter umum atau klinik BPJS, klinik Pratama, ini masuk dalam transformasi layanan primer. Apa aja yang ada di sana? Bayangkan tuh, soal fasilitas layanan primernya, mulai dari rumah sakit tipe C, puskesmas, itu klinik-klinik. Terus sekarang nanti mau ditambah posyandu ya. Posyandu prima itu artinya yang lebih gede daripada posyandu yang biasa. Nah, ke depan itu pemerintah merencanakan untuk kunjungan petugas kesehatan ke rumah. Artinya akan semakin banyak masyarakat yang dilayani kesehatannya. Kalau semakin banyak masyarakat yang dilayani kesehatannya, tentunya obat, pemeriksaan laboratorium itu diperlukan semakin banyak. Nah, itu nyambung ya. Jadi jumlah jumlah laboratoriumnya karena untuk menegakkan diagnosa kita perlu laboratorium. Jadi laboratoriumnya pun ditambah itu. Laboratorium yang gede, regional, provinsi, itu di setiap kabupaten kota juga ada, puskesmas dilengkapi ya. Jadi sebentar lagi puskesmas itu ada juga USG lengkap di sana. Udah dicanangkan itu. Sekarang sedang dalam progres. Artinya apa? Teman-teman yang di Alkes itu merasakan bahwa pembelian atau pembelanjaan dari puskesmas untuk alat-alat laboratorium eh, itu mulai mulai terus meningkat gitu. Udah dicek ya tadi, Bang Ardi? Udah ngobrol kan ya? Nah, jadi ini peluang. Lalu yang kedua, kalau layanan primernya ditingkatkan, yang kedua itu terus kan kalau ada kasus yang lebih berat begitu kan dirujuk tuh. Kalau layanan primernya diperbaiki, makin banyak orang yang berobat, ya kesaring. Yang layanan berikutnya, layanan rujukannya juga harus diperbaiki. Yang kita tahu saat ini layanan rujukan ini yang pertama aksesnya ya. Jadi kemudahan untuk bisa mendapatkan layanan lanjutan. Nah, yang kedua, mutunya juga diperbaiki. Artinya apa? Mutunya itu standarnya mengikuti standar yang lebih baik. Kalau dulu nggak punya ronsen, sekarang harus punya ronsen. Gitu standarnya, standar mutu layanannya harus diperbaiki. Jadi artinya apa? Kebutuhan alat kesehatannya juga terus meningkat gitu. Jadi di layanan lanjutan aksesnya dilebarkan, artinya lebih banyak masyarakat yang nanti bisa dirujuk, lebih banyak penyakit-penyakit yang bisa dirujuk, termasuk mutunya juga diperbaiki. Jadi
Itu bisa dibaca bagaimana kesempatannya nanti. Contoh nih contoh, beberapa penyakit itu naik pangkat ya. Naik pangkat itu artinya yang tadinya tidak tidak sebagai penyebab kematian tertinggi, sekarang menjadi kematian tertinggi. Contohnya adalah di situ diabetes. Diabetes itu dari ranking 6 menjadi ranking 3 penyebab kematian. Terus COPD. Nah, jadi teman-teman diabetes sudah pasti ya, yang punya obat diabetes pasti ikut naik. COPD ini kalau bahasa Indonesia PPOK ya, eh, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi ini karena rokok atau karena sebab yang lain. Ini penyakit kronis paru-paru banyak. Obat-obatnya banyak. Sekarang maju itu banyak teknologi-teknologi yang juga obat-obatan di sana. Tapi yang standar itu juga naik terus. Jadi artinya kalau penyakit ini naik, obatnya naik atau alat-alat kesehatannya juga naik. Hipertensi udah nggak usah tanya lagi, hipertensi. Nah, cuman yang punya obat-obat TBC barangkali itu turun gitu. Memang omsetnya akan turun. Obat-obat diare juga juga menurun. Nah, karena penyakit-penyakit ini penyebab kematian tertinggi, maka itu menyebabkan beban pembiayaan. Jadi di sebelah kanan kawan-kawan bisa lihat bahwa belanja kesehatan untuk jantung tuh yang paling besar. Terus sekarang kanker ya, baru stroke. Yang lalu itu stroke duluan baru kanker. Jadi ke depan kayaknya kanker nanti akan menduduki biaya yang terbesar setelah jantungnya bisa dikelola. Karena diabetes dan jantung itu bisa dicegah dengan olahraga. Nah, itu nanti teman-teman bisa bayangkan. Contoh nih kalau di jantung, tadi kan layanan rujukan tadi mau ditingkatkan. Ini kenapa? Karena untuk mendapat layanan harus ngantri sampai dengan 1 tahun tuh sekarang. Jadi antriannya itu panjang. Memang negara bayar atau difasilitasi, tapi urutan urutan mengerjakannya itu lama. Yang pertama rumah sakitnya kurang, yang kedua tenaganya juga masih kurang banyak gitu. Nah, disinilah tantangannya. Jadi ini akan berkembang luar biasa ya. Artinya kalau pemerintah nanti menambah fasilitas rujukannya ini, maka kebutuhan obat, kebutuhan alat kesehatan, kebutuhan laboratorium langsung akan naik tajam. Eh, Targetnya itu 2030. Jadi ini teman-teman harus baca bahwa antrian itu berarti berarti rumah sakitnya kurang, tenaganya kurang. Nanti mau dikembangkan. Kalau berkembang, kebutuhannya akan meningkat ya. Nah, ini contohnya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini nggak termasuk swasta ya. 2027 itu layanan kardiovaskulernya itu diharapkan mampu melayani semua. Nggak ada antrian maksudnya. Ya antrian nggak sampai berbulan-bulan lah. Keburu mati kalau antriannya berbulan-bulan. Itu yang menjadi targetnya pemerintah. Jadi teman-teman siap-siap nih yang ada terkait dengan rumah sakit, alat kesehatan atau obat-obat kardiovaskuler itu akan meningkat tajam sampai dengan 2027. Tadi itu jumlahnya yang dinaikkan, sekarang kualitasnya. Supaya kualitas layanan kesehatan ini membaik, maka baik pemerintah maupun swasta berusaha bekerja sama dengan institusi layanan kesehatan global. Mayo Clinic itu terkenal. Dulu Presiden SBY juga berobatnya ke Mayo Clinic. Kenapa? Karena standar layanannya secara ilmiah mereka lebih baik gitu. Jadi nanti rencananya Indonesia punya 36 kerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan internasional yang dengan standar yang lebih bagus. Nah, ini menunjukkan bahwa mutu layanan kesehatan akan ditingkatkan. Nah, yang ketiga, ketahanan kesehatan. Nah, ini penting nih dicatat ya. Jadi, ketahanan kesehatan itu artinya negara kita atau pemerintah berusaha untuk membuat obat-obat sendiri, membuat alat-alat kesehatan sendiri, membangun laboratorium sendiri. Jadi kalau obat-obatan pabriknya sudah banyak, tapi pabrik bahan baku yang belum ada. Nah, ini contohnya vaksin diproduksi sendiri, beberapa obat itu juga sudah diproduksi, alat kesehatan kita sudah ya TKDN itu bagian daripada usaha supaya rame-rame mereka bikinnya di sini.
di Indonesia. Ini bagian artinya apa? Kesempatan teman-teman yang masih berkarir di perusahaan farmasi, IVD, dan alat kesehatan harus melihat ini bahwa perkembangannya nanti ke arah mana begitu. Jadi tenaga kita ini banyak dibutuhkan ya. Kalau mereka bikin artinya perlu pemasaran di marketing. Vaksin itu jangan tanya lah ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Bio Farma. Bio Farma menjadi senternya vaksin, nggak cuma di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Jadi yang vaksin itu Sanofi Aventis ya. Sanofi Aventis pun nanti bekerja sama dengan Bio Farma. Jadi Indonesia akan berkembang produksi vaksinnya. Kalau bahan baku itu mulai paracetamol, clopidogrel, cefixin, eh, kandesartan itu produk-produk yang paling banyak digunakan saat ini loh ya. Nah, ini nanti perkembangannya akan disiapkan bahan bakunya sehingga harapannya industri farmasi kita di Indonesia itu mandiri. Mandiri itu bahan bakunya ada di sini, produksinya ada di sini. Jadi kalau ada apa-apa semuanya ada di sini, di dalam negeri kita. Itu tujuannya. Jadi kita harus melihat bahwa industrinya semakin kuat ya, karena bahan bakunya ada di sini. Kalau bahan bakunya impor, nanti ada apa-apa, nggak ada bahan baku, kita juga nggak bisa produksi. Tapi ini bahan bakunya ada di dalam negeri. Alat kesehatan berusaha TKDN, jadi itu juga menggunakan resources yang ada dalam negeri. Gimana perkembangannya secara value? Ini alat alkes nih. Alkes mulai alat suntik, ya kan, alat suntik, sarung tangan, kateter, kasa. Itu bagian-bagian yang mudah-mudah itu, yang gampang-gampang itu nggak boleh impor. Jadi harus diproduksi di Indonesia. Artinya apa? Ini market ini berkembang ya, cukup bagus, atau prospeknya ke depan bisa diharapkan untuk terus. Nah, pilar yang keempat, pembiayaan. Beberapa sudah merasakan dengan jelas bahwa BPJS itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dulu istilahnya keleleran gitu, nggak bisa berobat. Sekarang ini sudah sebagian besar semua penyakit ditanggung oleh pemerintah. Jadi sekarang ada BPJS, nanti orang-orang yang mampu tentunya akan kepingin mendapatkan fasilitas lebih. Silakan, ada asuransi swasta. Jadi BPJS akan terus berjalan, asuransi swasta nanti akan dihidupkan. Artinya apa? Misalnya yang sekarang sudah terdengar adalah iurannya disamakan. Artinya semua sama, nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, nanti yang kepingin kelas 1 silakan bayar di asuransi swasta. Nah, dengan begitu maka prospek atau kesempatan produk-produk yang lebih yang dengan harga yang lebih tinggi atau yang diharapkan eh, bisa memberikan manfaat yang lebih bagus, harganya lebih mahal, masih tetap ada kesempatan karena asuransi swastanya juga akan dihidupkan. Yang kelima nih, SDM. Saya nggak bahas SDM karena ini bagian dari perawat dan dokter yang kemarin barangkali pada demo itu untuk pengetahuan saja kawan-kawan. Ini masalahnya. Jadi dokter per 10.000 orang ya, kita itu di Indonesia 0,8, 0,6 tuh jumlah dokter per 1.000 orang. Standarnya itu satu, berarti masih separuhnya, masih setengah. Tapi kalau Asia, rata-rata Asia itu udah 1,2, 1,2 Asia. Artinya India, ya Cina, Vietnam, Thailand itu 1,2. Tapi negara maju itu 3,2. Jadi kalau dibanding negara maju, kita jauh banget ya. Kita pakai standarnya WHO aja yang satu, artinya harus ditambah jumlah puskesmasnya, jumlah dokternya, jumlah perawatnya. Karena itu di sebelah kanan ada data yang menyebutkan bahwa 6% puskesmas belum ada dokternya, jadi masih perawatnya. Kemudian itu 52 belum lengkap memiliki tenaga kesehatan. Artinya perawat yang bisa itu di puskesmas ada bidan, itu tenaga kesehatan em, yang termasuk dalam jenis kesehatan dasar tuh, melahirkan atau kehamilan. Nah, RSUD kabupaten itu belum semuanya lengkap, artinya masih kurang.
Jadi contohnya di Medan aja, di Sumatera Utara, contoh nih, itu kekurangan dokter 10.000 orang. Jadi ini kemarin yang di demo, kita mau tetap begini situasinya, karena kalau ditambah rumah sakitnya, nggak ada juga dokternya gitu. Karena dokternya begitu banyak kurang. Makanya ada usulan untuk mendatangkan dokter dari luar negeri. Dari luar negeri itu Asia yang deket aja 1,2. Artinya mereka kelebihan loh ya. Itu yang diharapkan bisa bekerja di Indonesia yang masih kurang. Tapi para dokter kemarin protes. Kita nggak usah ikut hanya untuk pengetahuan saja. Ini harus diusahakan jumlahnya. Karena kalau rumah sakit doang yang ditambah, nggak ada dokternya, percuma. Nah, yang terakhir itu teknologi kesehatan. Jadi, maksud saya begini, kita yang sekarang ada di farmasi, alat kesehatan dan IVD, sebentar lagi banyak perusahaan aplikasi kesehatan itu membutuhkan tenaga kita juga. Jadi, industrinya nggak cuma obat, alat kesehatan, dan laboratorium, tapi sekarang ada aplikasinya juga ya. Karena waktu pandemi kemarin kita sudah membuktikan bahwa aplikasi itu sangat membantu. Nah, nanti ke depannya ini yang masih banyak kontroversi nih, diprotesin banyak orang. Tapi artinya data kita itu mau dikumpulin supaya pengobatannya gampang gitu. Kalau udah ada database-nya, maka kesehatan kita ini ikut dipantau oleh pusat gitu. Nanti kalau kita misalnya saya ini hipertensi, obatnya habis nggak minum, diingetin tuh. Karena kalau nggak diminum secara reguler, obat hipertensinya itu tidak bermanfaat banyak. Jadi citizen citizen health ini sedang dibangun ya, supaya setiap orang nanti terdaftar di sini bisa dibantu memantau kesehatannya. Jadi nggak ada yang contohnya penyakit infeksi TBC nggak minum obat nggak boleh karena itu menularkan. Nah, teknologi kesehatan itu nggak cuma di aplikasi saja, tapi juga genomik ya. Genomik ini sudah mulai di Indonesia eh, di dilakukan terutama di rumah sakit besar, kita secara genomik itu disimpan data kita. Jadi direkam medis, nanti bisa ketahuan tuh secara demografis, oh ternyata di daerah sini itu banyak orang yang diabetes. Terus kemudian dicek kenapa? Oh ternyata sering makan soto Medan misalnya gitu. Nah itu sebabnya diketahui sehingga nanti solusinya tidak hanya obat saja, tapi dari pola hidup, pola makan, perilakunya bisa dimodifikasi sehingga pengobatannya bisa lebih akurat. Nah ini maksudnya ya genom. Nanti di sana dikedepankan sana intervensi kayak sekarang sudah ada apa itu stem cell ya. Nah, stem cell itu juga bagian daripada. Tapi nanti nanti apanya kita itu terdaftar. Jadi anak-anak kita yang sekarang baru lahir atau anak cucu kita ini plasentanya bisa disimpan sehingga nanti kalau dia dewasa sakit bisa disembuhkan. Itu maksudnya di teknologi kesehatan. Nah, 6 pilar itu yang menurut saya nih, menurut pengamatan saya, itu menjadi prospek yang bagus bagi kita, sehingga ini perlu diketahui oleh teman-teman supaya eh, dalam berkarir atau dalam memberikan kontribusi dalam layanan kesehatan ini bisa menjadi lebih baik. Jadi nggak hanya kita saja, para perawat, para dokter, dan siapapun insan kesehatan itu juga mulai mengubah cara kerjanya. Jadi dokter sekarang berusaha menerima layanan online, apa namanya, konsultasi online. Terus perawat-perawat nggak cuma membantu dokter, tapi secara aktif di pelosok-pelosok itu juga melakukan kampanye. Karena nanti waktu kesehatan pencegahan atau preventif yang banyak berperan perawat. Kita di marketing farmasi, IVD, atau barangkali yang sudah mulai bergabung di perusahaan-perusahaan teknologi, itu kayak apa tuh eh, aplikasi yang beli Halodoc. Jadi banyak ya teman-teman yang bekerja di Halodoc itu juga mantan mantan insan-insan yang pernah bekerja di perusahaan farmasi. Jadi sama sebetulnya. Halodoc atau aplikasi teknologi IVD, farmasi, dan Alkes itu di situ. Amerindo ada di situ semua. Jadi silakan teman-teman jangan sungkan atau jangan segen supaya kita berkomunikasi, pengalaman-pengalaman senior-senior ini bisa dimanfaatkan gitu ya.
Jadi Amerindo sebagai fasilitasnya untuk bertanya apa yang harus kita lakukan, terutama yang anak-anak muda yang harapannya nanti bisa berperan lebih banyak di dalam industri kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Jadi bersama kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik, lebih kuat dan lebih sehat. Jadi peran kita penting ya baik di farmasi, ketersediaan obatnya juga harus ada. Nanti kalau teman-teman jadi pimpinan perusahaan, amin gitu kan. 5 tahun lagi kan ini jatahnya teman-teman jadi pimpinan perusahaan. Maka jangan lupa bahwa perannya farmasi di sana. Kemudian alkesnya juga jangan impor terus lah, gitu kan. Memang idealisme. Sekarang masih impor, impor aja untungnya banyak, ya boleh, itu sekarang boleh. Tapi sebagai generasi penerus pimpinan juga harus berpikir bahwa kalau bisa dibikin di Indonesia, lakukan di Indonesia. Dan di IVD juga begitu. Nah, anak-anak muda yang punya dasar IT, silakan mengembangkan layanan kesehatan itu. Kalau basicnya IT, saya percaya itu akan jadi lebih baik. Sebagai kesimpulan, ini tadi ya yang kita bicarakan bahwa di Indonesia layanan primernya akan menjadi lebih baik. Karena primernya baik, rujukannya, rumah sakitnya juga akan ditambah. Rumah sakitnya doang ditambah, itu nggak jalan kalau nggak ada dokternya atau perawatnya. Dokter juga sekarang sedang berpikir bagaimana menambah jumlah dokter 2 kali lipat loh dari sekarang. Sekarang dokternya 200.000, kita butuh 400.000. Jadi kalau ada anak, cucu, saudara, tetangga, sekolah kedokteran, ayo berperan dalam layanan kesehatan. Pembiayaan jangan khawatir ada BPJS. Dan nanti asuransi swasta juga akan ikut. Nah, SDM kesehatan, kita bagiannya, Amerindo bagian daripada SDM kesehatan. Kita semua berusaha bahwa secara profesi kita ini diakui bagian daripada SDM kesehatan. Nah, yang terakhir teknologi kesehatan, mau nggak mau, suka nggak suka, kawan-kawan harus belajar teknologi kesehatan. Terima kasih, itu dari saya. Silakan, Coach Ray. Baik.